Selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Setiap Sabtu seksi liturgi Paroki Cilangkap punya kreativitas untuk merayakan Ekaristi dengan macam-macam bentuk. Kalau Sabtu lalu dengan teman-teman komunitas Keroncong, Sabtu ini dengan teman-teman komunitas KEP. Salah satu dari mereka akan memberikan kesaksian iman selama menjadi orang Kristen ataupun mengikuti KEP, atau bagaimana menjadi inspirasi bagi kita semua. Silakan Ibu Lia, siap-siap. Terima kasih kepada Romo yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bersaksi. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Saya mau menceritakan tentang pengalaman dalam hidup saya secara pribadi. Saya baru menjadi Katolik pada tahun 2015. Nah, setiap minggu saya rajin ke gereja, misa seperti biasa, berangkat pulang, dan saya merasakan hati saya, hidup saya hampa. Ada yang kurang gitu, karena apa? Saya belum bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik dalam keluarga saya. Dengan buktinya, saya pernah mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Di saat anak saya usia 7 tahun, divonis dokter mengidap kanker pankreas stadium 4. Saat itu begitu bersedih, galau lah semuanya lah. Kok Tuhan seperti ini terhadap saya? Setelah itu kami melanjutkan dengan pengobatan, operasi, dan operasinya gagal. Lanjut dengan kemo juga gagal. Kemudian saya hanya berserah kepada Tuhan dengan iman, kepercayaan bahwa anak saya akan sembuh. Dan puji Tuhan, saat ini anak saya usia 25 tahun, anak saya sudah sembuh total. Sudah 2 rumah sakit dicek, tidak ada sakit kanker apapun. Ini karena kebaikan Tuhan. Begitu Tuhan baik dalam keluarga saya, tapi saya belum bisa memberikan apa-apa. Kemudian pada tahun 2017 di depan gereja Cilangkap ini ada pembukaan KEP yang pertama. Saya tidak tahu KEP itu apa ya. Kursus evangelisasi pribadi itu apa ya? Soalnya saya tidak ada yang memberitahu seperti ini, seperti itu. Saya main karena kerinduan saya begitu dalam, akhirnya saya mendaftar sendiri. Saya mengikuti kursus selama 3 bulan, dan ternyata dahsyat apa yang sudah saya dapatkan selama 3 bulan. Ternyata KEP itu adalah untuk pengembangan pribadi, terutama diajar untuk berpikiran positif, diajar untuk selalu bersyukur. Kita di situ menjadi satu keluarga, saling terikat hati batin dalam pelayanan. Dan setelah itu saya juga merasa bahwa di dalam KEP itu ada perpaduan dari KKS, Legio Maria, dan juga PDPKK. Karena di sana juga kita belajar kitab suci, kita juga dengan pengajar-pengajar yang selalu berbeda, kita juga diajak untuk tekun berdoa seperti Bunda Maria, belajar untuk kerendahan hati. Dan juga kita melakukan kunjungan-kunjungan, sharing ke panti asuhan, mendoakan orang sakit, bahkan orang meninggal. Dan juga kita di sana juga diajarkan untuk berkarisma, untuk pribadi seperti di PDPKK, lewat pujian, penyembahan, dan doa. Jadi saya merasa setelah mengikuti KEP, hidup saya lebih berwarna, saya bisa lebih bertumbuh dalam iman. Setelah kursus 3 bulan selesai, dengan beberapa teman yang sudah ikut KEP, kita ada keterikatan batin, ada rasa kangen, ingin bersama-sama melayani. Jadi banyak sekali ya yang saya dapat di KEP, semoga dengan pengalaman ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi dorongan untuk kita lebih bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kepada kita semua yang terbaik
tepat pada waktunya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Marilah kita bersemangat, lebih semangat lagi dalam bertumbuh dalam iman kita, di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Terima kasih, sekian kesaksian dari saya, semoga menjadi motivasi buat saudara dan teman-teman semua. Amin. Terima kasih Bu Lia, saya menambahkan singkat saja. Kita lihat perjalanan seorang Nabi Elia hari-hari ini. Kalau ia tetap dilindungi dan hari ini ia harus menyiapkan penggantinya, Elisa. Meskipun bangsa Israel mengejarnya, bahkan mau membunuhnya, tetapi Elia tetap punya semangat luar biasa mengikuti apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan, dan ia mengurapi Elisa. Sedangkan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana jangan dikatakan Yesus sekali-kali bersumpah demi apa saja, demi langit, demi bumi, demi kepala kita. Kita nggak punya hak apapun atas diri kita. Oleh karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini kita mendengar juga kesaksian Ibu Lia, bagaimana anaknya disembuhkan, bagaimana menjadi orang Katolik yang memang relatif masih muda dan akhirnya hidupnya berwarna ketika berkegiatan. Saya juga berharap Bapak Ibu ketika dipanggil seperti Elisa, ia membakar ataupun memotong lembunya untuk dipersembahkan dan langsung mengikuti Elia, menggantikannya tanpa pikir-pikir, bahkan menoleh ke belakang untuk pamitan sama ayahnya. Luar biasa, panggilan yang luar biasa dalam diri Elisa pasti juga ditemukan dalam diri Anda. Teman-teman CAP yang terkasih dan juga semua umat yang saya kasihi, baiknya kita juga mendengarkan panggilan Tuhan itu. Kalau kemarin saya berapi-api juga, Elia ngumpet, kegalauan, ketakutan seperti desiran ataupun gemuruh, guntur itu tidak ditemukan Tuhan. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi, akhirnya dalam keheningan Tuhan ditemukan. Disitulah akhirnya Elia merasakan kehadiran Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika dalam ketenangan, dalam kesembuhan pelan-pelan kita punya harapan kepada Tuhan, kita disembuhkan. Amin. Dan juga kita semua mau mengikuti Tuhan. Bersama Santo Antonius dari Padua, orang yang luar biasa. Orang yang sederhana, dia pasti punya kemampuan, punya kekayaan. Ditinggalkan semua untuk mengikuti Tuhan. Sebagai seorang biarawan yang sederhana, ia gak mau berbuat banyak. Tapi ketika dia berkhotbah, ketika dia mewartakan Tuhan dalam Injil, dalam firman yang disampaikannya, banyak orang yang mengikutinya. Dan itu terjadi pada diri kita masing-masing. Mari kita berbuat sesuatu yang baik, agar semua orang dapat merasakan kebaikan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.